Oke, halo teman-teman semua. Ini Gumulis sudah bawa pulang Uwinfly M60. Tadi Gumulis nyalainnya si M60 cuman pakai remote. Jadi si M60 ini bukan NFC tapi keyless. Dan Gumulis pribadi lebih suka pakai ini ya, pakai remote daripada pakai NFC. NFC ini, misalnya nih sepeda ya, parkir. Terus sama tukang parkir dipindahin, tapi kita sudah jauh nih, sudah 500 meter lah dari sepeda bakal terus bunyi, nggak bisa dimatiin dari jarak jauh. Jadi kartunya kita harus anter sampai deket ke sepeda, itu minusnya NFC. Nah plusnya keyless, dari jauh kita sudah bisa. Nah oke, ini Uwinfly M60 ini dapat kunci 2 sama 1. Iya, remote-nya kok cuma 1 ya. Harusnya remote-nya 2 nih. Oke, Uwinfly M60, Gumulis nyalain lagi ya. Nah, jadi dari belakang tampaknya seperti ini nih. Nah, jadi ini masih standar semua dari pabrik, Gumulis belum oprek-oprek. Jadi cuman kemarin waktu nyampe rumah, Gumulis cuci bagian ban depan belakang. Jadi nggak dicuci semua ya. Jadi kalau teman-teman punya sepeda listrik, yang kotor aja dicuci. Bagian bodi-bodi biar aman, kalau takut konslet atau apa, bagian bodi dibilas saja. Nggak usah disiram sampai air semua, dibasahin nggak perlu, karena ini masih baru ya. Jadi Gumulis bersihkan bagian kaki-kaki ya, karena dari pabrikan itu bannya, ban depan belakang itu disemir. Oke, yang pertama Gumulis lihat untuk desain M60 ini simple banget karena nggak ada keranjang. Jadi bisa dibilang ini apa ya, sepeda listrik dengan tipe untuk user atau pengguna yang gak mau ribet, ada keranjang lah, ada ini ya, boncengan pun simple. Dan Gumulis waktu pertama kali coba itu suspensi, jadi teman-teman bisa lihat suspensi di belakang biasanya gak tegak ini ya, ini sekarang miring banget. Dan ini adalah posisi yang paling pas buat suspensi belakang, dan ini Gumulis yakin ini empuk beneran. Waktu Gumulis naikin, wah ini dia. Jadi nggak ada upgrade untuk suspensi. Oh, suspensi dibagusin pakai ISS atau apa, punya sepeda motor yang pakai tabung, nggak. Jadi dengan posisi seperti ini suspensi yang paling oke. Jadi untuk apa ya, reboundnya itu paling pas seperti ini posisinya. Jadi si pabrikan Uwinfly waktu bikin tipe M60 ini konstruksi untuk suspensi belakang itu dirubah, jadi agak sedikit tidur miring ya. Dan ini terbukti memang empuk banget. Dan untuk sepeda listrik terbaru standar tengah bukan di belakang tapi sudah di tengah seperti layaknya motor. Oke, jadi bisa dibilang M60 ini Gumulis demen banget. Dan harganya di harga 3,8. Sekarang sepeda-sepeda listrik itu di bawah 4 juta. Waktu Gumulis beli RF2 sama DF7 itu masih 4.100.000 ya. Sementara tipe-tipe baru itu under 4 juta. Dan untuk spek di bawah 4 juta, yang pasti AH-nya cuma 12 AH. Jadi ini adalah 48 volt, 12 AH dengan dinamo 500 watt. Untuk pengereman depan belakang masih tromol. Oke, jadi teman-teman kalau mau beli sepeda listrik, dilihat dulu speknya, BLDC berapa watt. Terus ke baterai 48 volt 20 Ah itu pasti di atas 4 juta. Sedangkan 48 volt 12 Ah itu pasti di bawah 4 juta. Jadi kalau semakin besar Ah untuk daya tempuhnya juga semakin jauh. Sedangkan kalau 12 Ah kurang lebih sekitar 40 sampai 45 kilo, tergantung cara penggunaan. Kalau orang tua yang naik relatif ini ya, konstan dan nggak kebut-kebutan, pasti bisa nyampe tuh 45 kilo dari baterai full sampai baterai habis. Dan baterainya yang pasti juga SLA. Jadi teman-teman kalau tanya baterai, oh baterainya yang kurang bagus, harusnya pakai LiPo atau lithium. Nggak mungkin guys kalau kalian dapat di bawah 4 juta. Karena harga baterainya sendiri lebih mahal daripada harga sepedanya. Oke, ini dari samping kiri ya. Jadi yang Gumulis suka itu keseluruhan oke. Dan ini speedonya. Speedonya simpel banget ya. Jadi nggak banyak hiasan-hiasan atau lampu warna-warni ya. Ini paling demen sih. Harusnya RF8 punya Gumulis pakai speedo gini nih. Dan ini nih ya, ini cacat ya, tapi nggak masalah sih. Jadi yang cacat ini satu yang Gumulis dapat di M60 ya. Terus sama baut di sini itu lepas, tapi nggak sampai hilang, jadi bergelantungan gitu ya. Nah rencananya Gumulis mau lepas ini nih, apa namanya, tiang pedal. Nah tiang pedal ini dilepas saja biar lebih nice, sekaligus mau lepas rantai.
Jadi kalau teman-teman bingung mau lepas rantai sama pedal, bawalah ke toko sepeda, karena mereka punya alat trackernya. Tapi kalau ada orang di rumah yang paham, ya ini tinggal dilepas saja sih karetnya, terus bongkarnya pakai ini apa namanya, kunci T ya. Kunci T ini kayak sepertinya ukuran 14, jadi tinggal dibongkar aja. Aduh, oh masuknya diputer guys. Nih buka ya. Ini cara mencopot, melepas apa ya, tiang pedal. Oke, biarin aja dah gitu ya. Jadi rantai dilepas, rencana Gomulis, terus tiang pedal dilepas, suspensi biarin aja karena masih oke. Dan ini nih plat nomor. Nah, ini rencana Gomulis mau dibalik kan itu ini ya, hitam polos. Nanti kasih stiker apalah gitu yang biar kelihatan kalau ini punya Gomulis gitu. Oke, ini BLDC-nya ya. Jadi ada apa? Oh, ini laser ya. U-Winfly. Untuk bannya pakai ukuran berapa ya? Yang pasti kecil, bukan 275. Kalau si ini berapa nih? Oh, 60/100 guys, 60/100 strip 10 ya. Jadi kecil banget sih bannya. Jadi si pabrikan waktu desain si sepeda M60 ini memang dikasih ban dengan profil seperti ini supaya apa? Supaya dapat performa yang maksimal. Jadi kalau teman-teman kalau upgrade bannya dibesarin, otomatis lebih boros karena gesekan ke aspal itu jauh lebih besar daripada ban seperti ini. Dan yang paling penting untuk sepeda listrik apapun ya, mau sepeda motor, mau sepeda gowes, sepeda listrik, pastikan tekanan angin ban depan dan belakang itu optimal. Bayangin kalau kalian teman-teman naik sepeda gowes terus tekanan anginnya kurang, itu bakalan ngos-ngosan karena berat banget, karena daya geseknya lebih besar ke aspal. Sama halnya seperti sepeda listrik. Jadi kalau tekanan anginnya depan belakang optimal, otomatis performa kendaraan listrik ini juga semakin ringan, nggak berat dan juga nggak boros gitu guys. Oke, jadi pedal, tiang pedal ya PR-nya Gomulis. Nanti kalau sempat dibuatin konten. Dan bagian deck ini memang rendah banget. Gomulis belum bongkar sama sekali. Karena teman-teman banyak yang tanya nih, rangkanya ini sambungan atau langsung yang di bagian bawah ya. Kalau iklannya U-Winfly sih dibawain galon Clio besar itu sanggup. Nah, jadi kalau Gomulis sih nggak diragukan lagi sih kalau kendaraan listrik itu jauh lebih bagus ya daripada ESAF. Rumornya sih seperti itu. Oke, jadi bagian tengah ini ada kantong lumayan dalam sih sampai sini ya. Jadi kalau tangan mau masuk itu agak, nah jadi dalamnya ya lumayan lah ya buat taruh-taruh apa, kunci lah, uang koin. Oke, di kanan ini ada untuk saklar lampu ya. Jadi sebelah kanan ini mati. Nah kalau mati lampu depan ini terang banget nih, tapi kalau ini nyala lu ini redup. Jadi panel speedometernya agak redup ya. Ini untuk ganti speed ya, 1, ini 3. Nah jadi sini kelihatan ya teman-teman, 2, 3. Nah top speed 3. Gomulis kemarin naikin itu dapat 40 kpj. Itu kondisi dari dealer ya. Dan kemarin Gomulis sudah charge full itu sekitar jam 5 sampai setengah 11 itu full. Jadi kalau teman-teman beli sepeda listrik dari baru langsung dicas saja. Tapi kalau udah gak sabar pengen dinaikin, nggak apa-apa, dinaikin aja. Dan intinya satu nih, kalau indikator merah belum hijau ya ditunggu aja. Jangan pakai patokan 8 jam full ya, karena sepeda listrik ini nggak punya indikator yang akurat. Jadi cuman pakai 4 strip yang ada di speedometer ya, yang menandakan bahwa nah ini 1, 2, 3, 4, oh sorry 5. Nah kalau udah merah berarti sudah 10% lah ya. Jadi kalau baterainya semakin sedikit, otomatis performa sepeda listrik ini nggak bisa kenceng gitu guys. Oke, bagian depan, nah ini di areanya kelihatan nggak ya? Ini masih kelihatan nih plastik-plastik biru. Jadi paling susah untuk sepeda kendaraan listrik itu banyak banget plastiknya. Waktu kita beli
dibungkus plastik banyak, kita harus bongkar. Terus di bagian lampu spido sini itu ada plastik-plastik warna biru ya. Oke, ini tampak depannya si M60. Jadi teman-teman bisa lihat langsung ya. Kebetulan kayaknya belum ada yang review ya, cuman re-upload iklannya Uwinfly aja ya. Oke, terus Gomulis demen ini nih, bagian kaki-kaki, sektor kaki-kaki semuanya hitam ya. Paha rem hitam, pir hitam, mur hitam, baut hitam. Oke sih. Terus spakbor ini bagus nih, seperti spakbor motor laki ya. Jadi ada jambangnya, ada telinganya sampai bawah nih. Cuman Gomulis dapat ini kurang presisi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi ini bukan bannya yang nggak center, tapi spakbornya ini nggak center ya. Ya udahlah, biarin aja ya, nanti siapa tahu mungkin dibongkar, dipanasin bisa jadi lurus. Nah, ini cirinya suspensi sepeda listrik. Ada grease-nya ya, grease-nya keluar. Jadi memang sepeda listrik ini nggak punya oil shock. Cuman anehnya kenapa ini kok empuk ya? Gomulis juga heran. Dan sebelumnya nggak ada nih, apa namanya, seperti ini ya, pir ya, untuk apa, seal debunya. Sementara ini ada. Dan kalau dipakai pasti ini grease-nya keluar, grease atau stempet ya. Terus bagian kolong ya ini enak banget bersih. Jadi kemarin Gomulis sabunin semua bagian sini, cuman bagian kaki-kaki aja sih. Kalau body Gomulis cuman lapin aja. Dan untuk tipe M60 ini semua warnanya doff guys, jadi nggak ada warna kilap ya. Dan ini kelihatan ada motif jeruknya, kelihatan nggak ya, ada motif jeruknya. Sebentar, oke gitu dah. Oke, jadi ini adalah Uwinfly M60. Kenapa Gomulis pilih warna ini? Ya karena nggak ada pilihan lain. Ini warna, kalau Gomulis bilang sih ini green tea matcha ya, green tea matcha. Jadi teman-teman bisa pilih, ada warna putih tapi decknya kuning. Kalau merah decknya hitam. Terus warna apa lagi, biru decknya hitam nggak salah. Jadi yang menurut Gomulis netral ya udahlah, ini oke ya, warnanya kalem banget, buat cewek bisa, buat cowok bisa. Warna-warna lain pun juga energik ya. Jadi ya teman-teman suka yang mana bebas pilih sih. Cuman waktu di dealer, waktu teman-teman mau bawa pulang, misalnya ada deal, minta tolong dealernya buat isi tekanan angin ban depan belakang, kasih yang optimal. Terus pengereman, mur ini ya, tromol depan sama mur belakang dikencengin ya, jangan sampai ke dalam banget lah. Itu aja sih. Kalau mau dilepasin sama dealer juga boleh plastik-plastiknya, siapa tahu dibantu sama dealer yang jual atau toko yang jual. Jadi teman-teman pulang nggak ini ya, nggak seperti jadi mumi gitu. Banyak plastik di mana-mana. Tapi kalau teman-teman bawa pulang seperti ini kan sudah enak gitu. Jadi nggak apa ya, kalau tapi teman-teman kalau mau bawa pulang plastikan ya silakan ya. Cuman Gomulis waktu kemarin mau bawa pulang risih karena seperti mumi ya. Itu kan plastik, kalau itu tisu wah betul seperti mumi. Kelihatan sepedanya. Oke, jadi ini ulasan M60 dari Gomulis ya. Jadi kalau modifikasi sih enggak, karena ini rencana mau dipakai sama istri. Jadi ya Gomulis kadang-kadang pakai, kemungkinan nanti mau di-upgrade controller. Nah, sini Gomulis menebak-nebak kemungkinan controllernya ada di sadel belakang. Nah, untuk sadel depan ini nanti Gomulis buatin konten selanjutnya ya. Jadi bongkar. Karena baterai SLR-nya ada di sini 1 2 3 4. Jadi tumpuk nih sampai atas nih. Dan untuk buka jok depan ini dulu 2 baut dibuka, ini ada plastiknya dilepas, nanti ada 1 baut lagi dilepas, sudah joknya kelepas. Itu joknya empuk banget ya, kulitnya lebih bagus, lebih tebal daripada sebelumnya. Dan yang belakang pun kemarin Gomulis gonceng anak senang banget duduk di belakang, nyaman. Oke guys, ini ulasan untuk M60 dari Gomulis. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Ketik di kolom komentar Gomulis harus ngapain lagi nih untuk mengulas tipe terbaru dari Uwinfly, yaitu tipe M60. Oke, sampai jumpa di video berikutnya yang pasti di channel Gomulis. Salam sehat selalu dan bye bye.